Hujan 2 juta tahun, bencana yang melahirkan dinosaurus. Sahabat, satu pesan. Tahukah kalian kalau stasiun luar angkasa internasional itu sebenarnya lebih dekat ke kita dibandingkan jarak waktu antara Stegosaurus dengan T-Rex? Kebayang gak seberapa jauh itu? Jarak waktu antara T-Rex dan manusia modern saja jauh lebih dekat. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kalau dua dinosaurus ikonik ini saja tidak pernah hidup berdampingan, lalu apa yang terjadi di antara masa mereka? Sampai sekarang, zaman dinosaurus masih diselimuti misteri yang begitu dalam. Kita seringkali membayangkan T-Rex dan Stegosaurus berhadapan, padahal itu cuma imajinasi belaka. Mereka terpisah oleh jutaan tahun. Jadi, apa yang mengisi kekosongan waktu itu? Apa yang memicu bangkitnya dominasi para dinosaurus raksasa yang kita kenal? Bayangkan, jika hari ini hujan, kita cuma malas-malasan di rumah, mager seharian. Tapi bagaimana jika hujannya berlangsung selama jutaan tahun? Bukan hanya 1 atau 2 hari, bukan juga 1 atau 2 bulan, tapi 2 juta tahun tanpa henti. Peristiwa ini yang para ilmuwan sebut sebagai The Carnian Pluvial Event. Bukan sekadar hujan biasa, ini adalah hujan yang memicu perubahan global yang paling dramatis dalam sejarah bumi, yang akhirnya melahirkan era dinosaurus seperti yang kita kenal. Ini adalah cerita tentang kehancuran dan kelahiran kembali, tentang bagaimana sebuah bencana alam yang tak terbayangkan justru menjadi pemicu kehidupan baru yang luar biasa. Cerita ini membuktikan bahwa sejarah bumi jauh lebih aneh dan tak terduga daripada yang kita bayangkan. Kejadian ini tidak hanya merombak iklim, tetapi juga memicu kepunahan yang masif, membuka jalan bagi para minoritas untuk akhirnya mendominasi planet. Mari kita telusuri lebih dalam. Kata Carnian merujuk pada sebuah umur geologi di periode Triasik, sekitar 230 juta tahun lalu, sedangkan fluvial artinya hujan. Jadi, Carnian Pluvial Event adalah periode hujan besar di umur Carnian. Namun, ini bukan sekedar hujan, ini adalah sebuah anomali iklim yang aneh dan misterius. Sebelum CPE terjadi, bumi sedang dalam masa pemulihan dan tragedi terbesar yang pernah ada, kepunahan massal Permian atau The Great Dying. Ini adalah bencana yang memusnahkan hampir 90% di kehidupan di bumi. Kepunahan ini diperkirakan disebabkan oleh serangkaian letusan gunung berapi super yang mengubah dunia menjadi neraka. Lautan hampir mendidih dan daratan menjadi sangat panas dan kering, seperti yang terlihat dari lapisan batu Triasik yang kemerahan. Dinosaurus saat itu sudah ada, tapi mereka hanya minoritas. Fosil mereka hanya sekitar 5% dari total fosil yang ditemukan. Mereka adalah makhluk kecil dan rapuh yang hidup di bawah bayang-bayang reptil lain yang lebih dominan. Siapa saja reptil ini? Mereka adalah Turotarsans, nenek moyang buaya modern yang bisa berjalan tegak. Ada juga Rhynchosaur dan Dignodon, hewan herbivora dengan paruh. Dinosaurus adalah anak baru di zaman itu. Lalu di tahun 1990-an, dua ahli geologi menemukan sesuatu yang aneh. Lapisan batuan yang seharusnya kering dan merah justru menunjukkan tanda-tanda pelapukan akibat aliran air. Penemuan ini bukan cuma di satu tempat, tapi di banyak lokasi di seluruh dunia. Semuanya dengan usia yang sama. Para penelitian kemudian mengajukan hipotesis bumi saat itu mengalami hujan besar-besaran. Inilah yang kita sebut The Carnian Pluvial Event. Kita tidak tahu apakah hujannya turun non-stop selama jutaan tahun, atau hanya musim hujan yang sangat intens dan berlangsung terus-menerus. Tapi yang jelas, ini bukan hanya hujan biasa. Ini adalah hujan yang mengubah segalanya. Bayangkan, lapisan batuan di seluruh dunia pada periode itu, dari Eropa, Amerika Utara, hingga Asia,
tiba-tiba menunjukkan bukti bahwa sebuah perubahan drastis dalam curah hujan telah terjadi. Ini seperti sebuah tanda tangan raksasa yang ditinggalkan oleh langit, sebuah bukti geologis yang tidak dapat disangkal. Lalu, apa yang menyebabkan hujan mengerikan ini? Jawabannya ada di sebuah superkontinen bernama Pangea. Jauh sebelum benua-benua kita berpisah, Pangea adalah satu daratan raksasa. Karena ukurannya yang masif, bagian tengah Pangea sangat kering dan tidak banyak menerima air. Makhluk hidup di sana berevolusi untuk bertahan hidup di kondisi yang minim air. Pemicu utama dari semua ini diyakini adalah serangkaian letusan gunung berapi yang dikenal sebagai erupsi Were Angelia. Erupsi ini terjadi di pesisir barat Pangea, meskipun tidak ada yang tahu pasti seberapa dahsyat erupsinya. Diperkirakan letusan ini berlangsung selama 1 juta tahun. Saking dahsyatnya, lapisan lava yang dihasilkan bisa mencapai ketebalan hingga 6 km, menutupi daratan dan dasar laut. Letusan ini memuntahkan gas-gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, dalam jumlah yang masif. Selain itu, lava yang panas membakar lapisan batuan yang kaya karbon, seperti batu bara, yang kemudian melepaskan lebih banyak lagi gas rumah kaca ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini merangkap panas dari matahari, mirip seperti global warming yang kita alami sekarang. Tapi ini adalah fenomena alam. Suhu bumi naik sekitar 3-4 derajat Celcius dengan suhu yang lebih hangat. Siklus air menjadi lebih cepat. Lebih banyak air menguap dari lautan dan daratan, membentuk awan dan kembali turun sebagai hujan. Bayangkan siklus air yang begitu cepat dan intens, sehingga hujan turun hampir setiap hari selama jutaan tahun. Selain itu, erupsi Were Angelia juga memuntahkan hidrogen sulfida yang baunya seperti telur busuk. Gas ini bereaksi di atmosfer, menghasilkan hujan asam yang merusak tanah dan air menjadi lebih asam, menyebabkan stres luar biasa bagi banyak spesies. Banyak fosil amber yang ditemukan dari periode ini menunjukkan stres pada tumbuhan. Pada akhirnya, banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini punah. Kelompok Chlorotarsans, Rhynchosaur, dan Diplodon yang mendominasi perlahan menghilang dari muka bumi. Penjelasan mendalam di balik tragedi Carnian Pluvial Event. Sahabat satu pesan, mari kita selami lebih dalam lagi apa yang membuat hujan 2 juta tahun ini begitu mematikan. Yang pertama, kehancuran para penguasa. Sebelum CPA, dunia dikuasai oleh berbagai kelompok reptil, dan dinosaurus hanyalah salah satu faksi kecil. Chlorotarsans misalnya adalah nenek moyang buaya. Mereka adalah predator puncak yang mendominasi darat, dengan tubuh yang kuat dan kemampuan berjalan tegak yang mengesankan. Rhynchosaur dan Diplodon adalah herbivora yang sangat sukses. Mereka memiliki paruh yang kuat untuk memakan tumbuh-tumbuhan keras yang tumbuh di lingkungan kering. Mereka semua sangat teradaptasi dengan iklim yang panas dan kering. Ketika hujan abadi dimulai, ekosistem mereka berubah drastis. Lahan kering yang menjadi habitat mereka berubah menjadi rawa-rawa dan daratan banjir. Tumbuhan yang mereka makan mati karena kebanjiran, dan tanah menjadi terlalu asam untuk mereka. Akibatnya, rantai makanan terputus. Dinosaurus yang pada awalnya minoritas ternyata memiliki keunggulan genetik. Mereka memiliki struktur tubuh yang lebih fleksibel, metabolismenya mungkin lebih cepat, dan mereka bisa beradaptasi dengan perubahan. Hilangnya para predator puncak, Chlorotarsans, dan herbivora dominan, Rhynchosaur dan Diplodon menciptakan kekosongan ekologi yang besar. Ini adalah kesempatan emas bagi dinosaurus. Yang kedua, efek rumah kaca kuno. Erupsi Were Angelia memuntahkan triliun ton gas rumah kaca ke atmosfer. Kadar CO2 di zaman itu diperkirakan bisa mencapai 1000 parts per million atau bahkan lebih. Bandingkan dengan kadar CO2 saat ini sekitar 417 parts per million. Bayangkan saja,
Atmosfer saat itu jauh lebih pekat dengan gas yang memerangkap panas. Ini menyebabkan siklus air yang kita kenal menjadi sangat ekstrim. Air laut yang hangat menguap dengan cepat naik ke atmosfer, membentuk awan-awan tebal dan segera turun sebagai hujan. Karena suhu global yang tinggi, hujan ini tidak pernah berubah menjadi salju atau es dan terus berulang tanpa henti. Yang ketiga, hujan asam yang menghancurkan. Selain CO2, erupsi ini juga melepaskan gas berbahaya seperti hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Kedua gas ini ketika bereaksi dengan uap air di atmosfer menghasilkan asam sulfat. Inilah yang menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini mengubah pH tanah dan air, membuatnya menjadi sangat korosif. Tumbuhan dan hewan yang tidak tahan dengan perubahan kimia ini pun punah. Terumbu karang dan moluska laut yang membutuhkan air dengan pH seimbang untuk membangun cangkang musnah. Hujan ini juga mengikis batuan dan tanah, mempercepat erosi dan mengubah topografi Pangea. Fosil-fosil amber yang ditemukan dari periode ini menunjukkan bahwa tumbuhan-tumbuhan saat itu mengeluarkan getah secara masif sebagai respon terhadap stres lingkungan yang ekstrim. Saat hujan mulai mereda dan kandungan CO2 di atmosfer kembali normal, dunia kembali kering dan panas. Namun kali ini ada yang berbeda. Hewan-hewan yang mampu bertahan dan beradaptasi, yaitu dinosaurus, akhirnya mendapat kesempatan emas. Hilangnya para pesaing seperti Cruroteuthans memberikan ruang bagi dinosaurus untuk bereksplorasi dan berevolusi. Fosil dinosaurus yang tadinya hanya 5% tiba-tiba meningkat secara eksponensial menjadi 90% dari total fosil di akhir periode Triasik. Hujan yang dahsyat itu yang mungkin terlihat seperti akhir dunia justru menjadi awal dari era emas dinosaurus. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.